Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Bastian dari kelas perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-6 tentang pajak penghasilan pasal 22 atau sering disebut dengan PPh 22. Di sini saya tidak akan menjelaskan sendiri, namun nanti ada teman saya yang juga menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 22 ini atau sering disebut dengan PPh 22. Dengan tidak memperpanjang waktu, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh Dita Indriani tentang subjek PPh 22 dan objek PPh 22. Kepada Dita Indriani dipersilahkan. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Subjek dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Yang kedua yaitu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang. Ketiga, bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. 4. Kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 5. Badan usaha tertentu yang meliputi badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara merupakan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang disahkan. Kedua, badan usaha milik negara yang merupakan hasil restrukturisasi oleh pemerintah dan dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Ketiga, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara meliputi PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, PT Petrokimia Gresik dan lain-lainnya. 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. 7. Agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya. 10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. 11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. 12. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya masuk kepada objek pajak PPh pasal 22. Objek pajak pasal 22 merupakan suatu kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu, yaitu dibagi menjadi beberapa kelompok.
1. Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan angka pengenal impor bagi importernya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif. 2. Ekspor komoditas tentang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Ketiga, pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Bendahara pengelolaan berkenan dengan pembayaran dan dengan mekanisme uang persediaan. Kemudian, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung. 4. Pembelian barang atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang meliputi 1. Badan usaha milik negara. 2. Badan-badan tertentu yaitu PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan lain-lainnya. 5. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. 6. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. 7. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 8. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir. 9. Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. 10. Penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan. 11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang. Terima kasih kepada Dita Indriani yang telah menjelaskan tentang materi subjek PPH 22 dan objek PPH 22. Semoga kita dapat memahaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif PPH 22. Cara PPH pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPH pasal 22 ini meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Nah, rumusnya ialah PPH pasal 22 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarif dan dasar pengenaan pajak ini untuk setiap kegiatan yang dikenakan oleh pasal PPH 22 ini dijelaskan dalam tabel. Nah, teman-teman dapat membaca tabel tersebut pada halaman 284 sampai dengan halaman 287. Di sana dijelaskan tarif yang digunakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada contoh perhitungan pajak penghasilan PPH 22 ini. Contoh perhitungannya adalah pada halaman 287. Pada contoh 1A, teman-teman dapat melihatnya. PT Anda adalah importir, telah memiliki API pada Desember 2018 melakukan impor barang pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur $100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari
CIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean adalah 10 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 dolar bernilai dengan harga 14.500. Sedangkan kurs BI adalah 1 dolar bernilai dengan harga 14.540. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. Sebelum kita menghitung PPh pasal 22, kita perlu mendeskripsikannya terlebih dahulu. Yakni yang pertama adalah PPh pasal 22 dihitung sebagai berikut. 1. Menghitung nilai impor. Nah, pada nilai impor ini kita dapat menuliskan harga faktur, biaya asuransi. Harga fakturnya adalah 100.000 US dollar, biaya asuransi 0,5% dikali 100.000 US dollar sama dengan 500 dolar, biaya angkut freight 10% dikali 100.000 US dollar sama dengan 10.000 US dollar. Untuk mengetahui CIF-nya harganya adalah cost insurance freight. Berarti total harga CIF adalah 100.000 ditambah 500 ditambah 10.000. Total CIF 110.500. Selanjutnya untuk bea masuk. Bea masuk ini adalah 10% dikali biaya CIF tersebut sebesar 110.500 US dollar. Kita dapat biaya-biayanya adalah 11.050 US dollar. Nilai impornya berarti 121.550 dolar. Nilai impor dalam rupiah kita kalikan 121.550 dikali 14.500. Jadi totalnya dalam rupiah 1.762.475.000. Pungutan lain yang sah di daerah pabean sebesar 10 juta. Berarti kita kurangkan 1.462.475.000 dikurang 10 juta, jadi nilai impor NI-nya adalah 1.772.475.000. Untuk yang kedua, menghitung PPh pasal 22 impor. Nah, sebelumnya telah dijelaskan pada tabel untuk menghitung PPh pasal 22 yang impor ada tarifnya tuh. Besar PPh pasal 22 adalah 10% kalau nilai impornya dikali 1.772.475.000 rupiah. Berarti kita dapatkan 177.247.500 dengan itu untuk contoh yang pertama. Agar teman-teman dapat memahaminya, maka kita bisa ambil contoh yang kedua pada halaman 290. PT Endra merupakan eksportir komoditas tambang batubara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor bubuk mika ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 dolar seharga dengan 13.570. Sedangkan kurs BI adalah 1 dolarnya 14.553. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Endra. Dasar pengenaan pajak atau nilai ekspor kita dapatkan
sebesar 200.000 US dollar. Nilai impor dalam rupiahnya adalah 200.000 US dollar dikali 13.570 sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita dapatkan totalnya adalah 2.714 juta rupiah. Berarti kita dapatkan cara menghitung besar PPh pasal 22 adalah 1,5% dikali 2.714.000. 1,5% dikali 2.714 juta rupiah, maka dapat hasilnya PPh pasal 22 yang nilai ekspor 40.710.000 rupiah. Kenapa kita kalikan 1,5%? Karena untuk nilai ekspor tarifnya adalah 1,5%. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kelompok kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.